وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan. Maka keimanan kita ini harus selalu kita tingkatkan untuk mewujudkan kita sebagai seorang hamba mukmin yang mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik, yang mampu meninggalkan larangan-larangan Allah juga dengan kondisi yang baik. Maka ketika Allah memberikan kesempatan kita untuk menambah wawasan, menambah keimanan pada hari ini, kita sudah masuk malam yang ketiga di dalam melaksanakan sholat tarawih. Allah memberikan kesempatan kita hidup ini tidak lain adalah salah satunya untuk berfastabiqul khairat. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka bagaimana kita terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berangkat dari rumah tidak lain adalah meniatkan untuk mengikuti sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan dilanjutkan dengan witir. Maka ketika niat ini sudah kita tanamkan, memang tadi saya sudah dipeseni sama takmir, kita jaga jamaah bersama-sama. Oleh karena itu bacaannya tidak terlalu panjang, ayatnya tidak terlalu panjang, yang penting jenengan kuat. Kalau nanti terlalu panjang, baru 2 rakaat jenengan pulang, niatnya sudah hilang nanti. Oleh karena itu, kalau panjenengan semuanya itu sudah mengikhlaskan diri untuk berangkat melaksanakan perintah Allah, yang tidak lain ini adalah sebagai tamu Allah, maka harus kita niatkan dengan sebaik-baiknya. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu semuanya, tadi sholatnya kurang suwe apa cukup pas ya? Nek wonten sing sanjang kurang panjang, maka besok waktunya Ustadz selanjutnya harus lebih panjang, Ustadz. Bapak Ibu, kalau kita sholat, yang terpenting itu adalah tumak-ninah, dan bacaan-bacaan yang dilafalkan itu harus tartil. Maka dalam surat Al-Muzammil itu sudah jelas, warattilil Qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Meskipun kita itu tidak hafal, setidaknya kita bisa menikmati. Ya, jenengan kinten-kinten mau menikmati nopo bosen? Bosen, berarti kurang enak imami. Jadi kalau kita sholat, utamanya ketika kita itu berjamaah, maka carilah imam yang mampu melafalkan bacaannya itu dengan tartil. Dengan tartil. Kenapa? Karena dengan tartil itulah kita bisa menikmati sholat kita. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah itu melalui apa? Sholat. Maka ketika kita itu sholat dengan enak, dengan tumak-ninah, dengan bacaan yang syahdu, ini hati kita akan tentram. Bisa saja kita perpanjang bacaan itu, tetapi ketika panjenengan nanti sudah berada di rakaat kedua setelah Al-Fatihah, mungkin ada gerundelnya. Rakaat pertama mau wis suwe 5 menit,
Rakaat kedua pirang menit maneh iki? Ya rodok suwe maneh. Marine tak buyar wae. Oleh karena itu, imam juga harus tahu kondisi makmumnya. Imam juga harus tahu porsi yang dilafalkan ketika beliau menjadi imam. Nah, ini yang harus kemudian diperhatikan ketika kita memilih imam. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka di dalam hadis yang sangat populer sekali, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau kita itu berpuasa Ramadan, kemudian kita niatkan dengan keimanan yang tulus, kita niatkan dengan iman kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan ampunan dari Allah, maka fa insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni sebelumnya. Maka ini yang harus kita tekankan. Sekarang kita introspeksi dalam diri kita. Apakah ketika kita itu didatangkan tamu Allah berupa bulan suci Ramadan ini, perasaan kita itu bagaimana? Apakah baik-baik saja? Biasa-biasa saja? Atau kita itu seperti kedatangan tamu yang begitu sangat agung? Kedatangan bupati, gubernur, presiden. Bagaimana hati kita? Kalau kita kedatangan bulan suci Ramadan ini kemudian hati kita itu berbunga-bunga, seperti halnya ketika kita itu menemukan cinta kita terhadap pasangan kita, disakiti pun kita akan senang, di apapun kita akan senang. Maka di bulan suci Ramadan ini, mari kita niatkan dengan niatan yang terbaik, agar datangnya bulan suci Ramadan ini menjadi bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan rahmat. Kita pengen mendapatkan sesuatu itu kan tergantung dengan niat kita. Maka kalau niat kita itu kuat, maka fa insyaallah apa yang kita niatkan untuk bulan suci Ramadan ini juga akan terkabul. Tetapi kalau kita di bulan suci Ramadan ini yang tidak semua manusia itu bisa melaksanakan, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, kita sekarang yang diberikan kesempatan oleh Allah, maka jangan pernah sia-siakan kesempatan ini kemudian hilang begitu saja. Bagaimana kemudian kita melakukan itu? Yang pertama tadi niat. Yang kedua, programkan apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soft. 7 soft di minggu pertama. Alhamdulillah. Di minggu yang kedua berapa soft? Insya Allah 10 soft. 10 hari yang terakhir jangan sampai kemudian kita disibukkan dengan mempersiapkan Syawalan, sehingga kemudian kita itu lalai terhadap detik-detik akhir bulan suci Ramadan itu akan meninggalkan kita. Maka sekarang harus kita tata. Kapan panjenengan itu beli baju baru? Kapan panjenengan itu membuat makanan untuk Syawalan? Kapan panjenengan itu mempersiapkan semuanya untuk Syawalan itu harus diprogramkan. Jangan sampai seperti orang-orang dulu. Kurang rong dino wis gak apa-apa, meneh disauri maneh, yo nek urip. Maka ketika kita diberikan kesempatan untuk memenuhi puasa di bulan Ramadan ini, penuhi selama tidak ada udzur syar'i. Maka ketika kita diberikan kesehatan, laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Generasi-generasi kita juga disiapkan, karena semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladzina law taraku
min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah bagaimana generasi-generasi kita kalau kita tidak mempersiapkan imannya, kalau kita tidak mempersiapkan kekuatan akhlaknya, sehingga di bulan suci Ramadan ini betul-betul diri kita, keluarga kita, generasi kita ini mampu menjadikan diri la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi kekuatan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, diberikan kesehatan sampai akhir nanti bulan suci Ramadan 1445. Akhirud da'wah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.